ya materi yang pertama, saya persilakan kayak gitu. Yang definisinya itu tidak jauh berbeda dengan kata toleransi atau toleran. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata toleransi berarti sifat atau sifat toleran. Nah, kata toleran sendiri definisikan sebagai bersifat atau bersikap dan menghargai kegiatan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Nah, toleransi ini merupakan kata yang diserap dari bahasa Inggris toleransi yang berarti sabar dan kelapangan dada. Adapun kata kerja transitifnya adalah toleran yang berarti sabar menghadapi atau melihat dan tahan terhadap sesuatu. Sementara kata sifatnya adalah toleran yang berarti bersikap toleran, sabar terhadap sesuatu. Nah, dalam toleransi beragama ya. Jadi kalau misalkan beragama itu tidak ada paksaan dalam kepercayaan maupun dalam beragama. Jadi kita sebagai agama Islam kita harus menghargai agama orang lain dan juga kepercayaan orang lain. Jadi jangan ada kata memaksakan, kemudian pokoknya kita membiarkan atau membebaskan. Selanjutnya. Nah, adapun hadis tentang ajaran toleransi dalam Islam. Toleransi terhadap sesama muslim ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'." Yang artinya hubungan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling memperkokoh satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, nah, dari hadis tersebut, Islam itu tidak melarang umatnya untuk melakukan toleransi terhadap muslim atas dasar kemanusiaan. Namun, Islam melarang adanya toleransi yang menyangkut ibadah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 5 yang berbunyi, "Lakum dinukum waliyadin," yang artinya untuk agamamu dan untukku agamaku. Jadi di dalam Islam ini Islam itu tidak melarang ya agama lain, maksudnya Islam itu tidak melarang toleransi terhadap agama lain gitu atas dasar kemanusiaan, tetapi Islam itu melarang toleransi yang menyangkut ibadah kita gitu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 5. Selanjutnya ada hadis tentang menghormati keyakinan muslim. Ya ayyuhan nas inna Allaha wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila ta'ala inna Allaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu itu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, hadis ini, hadis tentang menghormati keyakinan muslim itu menjelaskan tentang keragaman manusia baik jenis kelamin, bangsa maupun suku bangsa. Jadi Allah itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan
Jadi maksudnya itu kita nggak boleh ya saling membeda-bedakan antara jenis kelamin, suku, kemudian bangsa gitu. Jadi maupun beda suku, maupun beda agama, jenis kelamin, tetap kita itu harus saling toleran karena yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya yaitu hadis tentang doakan non-muslim. Dalam beberapa riwayat mengetahui Rasulullah SAW juga mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka atau kaum musyrik hidayah untuk beriman kepadanya dan kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antara riwayat-riwayat tersebut adalah kisah kabilah Daus yang menolak dakwah Islam yang disampaikan oleh Nufail bin Amr ad-Dausi. Kemudian sampailah hal ini kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, Allahumma di Daud sawa'ati bihim. Ya Allah, tunjukkanlah kabilah Daus hidayah dan berikan hal itu kepada mereka. Al-Bukhari jilid 2. Lalu berdasarkan riwayat di atas, maka benarlah bahwa Rasulullah SAW diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beliau tidak tergesa-gesa mendoakan mereka, yaitu orang kafir, dalam kehancuran selama masih terdapat kemungkinan di antara mereka untuk menerima dakwah Islam, sebab beliau masih mengharapkannya masuk Islam. Adapun pada mereka yang telah sampai dakwah selama beberapa tahun lamanya, tetapi tidak terdapat tanda-tanda keinginan untuk menerima dakwah Islam dan dikhawatirkan bahaya yang besar akan datang dari mereka seperti pembesar Quraisy atau Abu Jahal dan Abu Lahab. Barulah Rasulullah SAW mendoakan kehancuran atas nama mereka. Lanjut. Berikut ada hadis tentang aspek toleransi agama. Saya ingin baca dulu ya, kurang jelas. Hadasana Ayyub hadasana Abu Ghassana Muhammad bin Mutarrisi qala hadasani Muhammad bin Khalid Az-Zairi bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan sam'a idza da'a wa idza ishtara wa idza Kami telah menceritakan kepada kami, Ali bin Ayyasi telah menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Muhammad bin Utsarif kata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Nah, hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan pikiran terhadap diri sendiri. Selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Imam Al-Bukhari memberikan makna pada kata as-samaha dalam hadis ini dengan kata kemudian, yaitu pada bab kemudahan dan toleransi dalam hal. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan pikiran terhadap diri sendiri. Selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Dalam memahami toleransi, umat Islam tidak boleh toleransi terhadap non-muslim hanya boleh dalam aspek muamalah atau perdagangan, seperti kesehatan, pendidikan,
Tapi tidak boleh dipaksakan pada sesuatu yang jelas-jelas berbeda. Selanjutnya Dilanjutkan oleh Dilanjut ya materinya. Yang pojok mohon perhatiannya ya, jangan dulu pada laptop. Jika ada hal-hal yang penting bisa untuk dicatat ya, silahkan. Dilanjut, oke? Jadi di sini ada hadis tentang bentuk toleransi dalam beragama. Maaf ya saya baca di HP soalnya di sini agak kurang jelas. Jadi hadisnya itu hadatsana Abdus Salam bin Mutahhar, hadatsana Umar bin Ali an Ma'an bin Muhammad al-Ghifari an Sa'id bin Abu Sa'id al-Makhzumi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna dina yusrun wa la yushadin ahadun illa qalabahu fahasibu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil qadwati wa rahmati wa khairin minad dunya. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Salam bin Mutahhar berkata telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali bin Ma'an bin Muhammad al-Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Makhzumi dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan atau semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus sekalian, mendekatlah kepada yang benar dan berilah gambaran kabar gembira dan minta tolonglah dengan al-qadwa atau berangkat di awal pagi dan al-duha yaitu berangkat setelah zuhur dan sesuatu dari al-duha yaitu berangkat di waktu malam. Nah, dari hadis tadi Ibnu Hajar al-Asqalani berkata bahwa makna hadis ini adalah larangan bersikap terkejut atau keras dalam agama, yaitu ketika seseorang memaksakan diri dalam melakukan ibadah sementara ia tidak mampu melaksanakannya. Itulah maksud dari kata dan sama sekali seorang tidak berlaku keras dalam agama kecuali terkalahkan. Bahwa agama tidak dilaksanakan dalam bentuk pemaksaan, maka barang siapa yang memaksa atau berlaku keras dalam agama, maka agama akan mengalahkannya dan menghentikan tindakannya. Nah, maka dari itu kita yang pojok mau ikut dijelasin di sini. Ayo boleh sini, mau gabung? Bentar ya, dari dulu sebentar lagi. Jadi dalam hadis tadi dijelaskan ya bahwa kita itu agama yang beragam-ragam. Jadi harus saling memberikan toleransi. Kita tidak boleh memaksa agama yang lain untuk mengikuti ajaran agama kita, karena kan mereka juga mempunyai haknya masing-masing dalam melakukan keyakinannya. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak. selanjutnya yaitu batasan dalam Islam, yaitu tentang toleransi. Batasan toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam bukan berarti bersikap sinkretis, yaitu pemahaman yang sinkretis dalam toleransi beragama merupakan kesalahan dalam memahami arti tasamuh yang tadi menghargai, yang dapat mengakibatkan pencampuran antara hak yang batil, yaitu tawasabiku al-haq bil al-batil. Karena sikap sinkretis adalah sikap yang menganggap semua agama itu sama. Nah, sementara sikap toleransi dalam Islam adalah sikap menghargai, menghormati keyakinan dan agama lain di luar Islam, bukan menyamakan atau menderajatkannya dengan keyakinan Islam itu sendiri. Sikap toleransi dalam Islam yang berhubungan dengan akidah yang jelas, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengajak para ahli Alkitab untuk hanya menyembah dan tidak menyebutkan Allah, sebagaimana firman-Nya yaitu qala ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun.
katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita semua menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Nah, jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka yang berpaling, yaitu saksikanlah bahwa kami adalah orang yang. Maksud dari batasan toleransi itu yaitu ketika kita doa bersama antara orang, misalnya orang Islam dan orang Kristen, kita sebagai orang Islam tidak boleh mengamini apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Sebaliknya kita ada juga contoh batasan toleransi lainnya juga, misalnya seperti kita tidak boleh menjelek-jelekan agama lain seperti agama Kristen, Buddha. Sebaiknya kita harus menghargai agama lain. Ya, dari saya. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk audiens atau siswa di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara menunjukkan namanya siapa? Zulfa. Ada lagi yang mau bertanya? Ini dulu sebutin nama dulu. Zaskia. Mau nanya apa Zaskia? Apa yang terjadi bila tidak ada sikap toleransi? Oke, apa yang terjadi apabila tidak ada sikap toleran? Terima kasih. Selanjutnya, ya, boleh. Hah? Yang kenceng ada mbak. Oke, makasih. Namanya siapa? Ananda. Siapa sih? Kecil banget. Sorry. Ananda. Ada ya? Ada. Oh, adanya. Bentar ya jawabannya. Tolong dipahami dulu, nanti kalau bisa pertanyaan ada sedikit ice breaking yang kalau misalkan dapatnya di orang itu harus menjelaskan apa yang sudah dijelaskan. Ya, terima kasih. Izin menjawab ya tadi Yang belakang atau yang belakang? tentang apa alasan agama Islam mengajarkan toleransi antar umat Islam. Ada dia ya? Jawab ya. Jadi toleransi antar umat beragama yang berbeda itu merupakan suatu sistem yang ada dalam Islam. Jadi setiap umat muslim itu wajib memiliki sikap toleransi terhadap agama yang lainnya, karena kan Allah sudah mengajarkan kepada umat Islam untuk menghadapi berbagai keragaman agama yang memang sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, yang mana perbedaan itu kita anggap sebagai nikmat maupun rahmat. Jadi bisa dipahami ya, ketangkap.
Siapa yang nanya dulu, Pak? Izin jawab pertanyaan dari Pak. Tadi pertanyaannya apa yang menjadi daripada toleransi? Mana bukan ya? Oh berarti ini ya? Ini nih buat apa namanya? Jessica. Menjawab ya, kalau misalkan tidak ada toleransi itu maka akan ada konflik antara individu dan kelompok karena adanya perbedaan suku, budaya, dan agama. Terus juga toleransi itu menghambat adanya kerjasama antara individu dan kelompok. Terus juga toleransi, tidak adanya toleransi akan menyebabkan pecah belahnya masyarakat. Jawab ya? Gak paham. Kurang keras katanya. Kurang kencang ya? Kurang kenceng ya ngomongnya. Diulang lagi Cina, biar yang lain dengar. Terus ya? Tuh kurang kenceng. Mau diulang? Jadi kalau misalkan nggak ada toleransi itu menimbulkan adanya konflik antara individu dan kelompok karena adanya perbedaan dari suku, agama, budaya. Terus juga toleransi menyebabkan terpecah belahnya masyarakat. Terus juga toleransi itu ketidak adanya toleransi akan menghambat kerjasama antara individu dan kelompok. Jawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zulfa. Pertanyaannya bagaimana cara mewujudkan sikap toleran ya? Oke. Jadi cara mewujudkannya itu ada beberapa cara ya. Nah di sini ada nggak yang temennya itu orang Kristen? Maksudnya di rumah gitu ya? Di sini mah nggak ada tuh orangnya. Ada nggak? Ada ya. Nah kalau misalkan kalau orang Kristen ibadahnya hari Minggu ya. Ya kalau misalkan hari Minggu ya janganlah diajak main gitu kan mereka mau ibadah ya. Nah cara mewujudkan sikap toleransinya itu ya kayak gitu. Jadi kita sebagai agama Islam gak boleh mengganggu ibadah orang lain gitu. Misalkan contoh orang Kristen tadi hari Minggu harusnya mereka ada jadwal ibadah nih, kita ajak main, kita ajak kemana, gak boleh kayak gitu. Jadi kita harus menghargai ibadah orang lain karena memang tata cara maupun pelaksanaannya juga kan berbeda dengan kita ya kan. Kalau kita mah setiap waktu setiap saat itu beribadah. Nah kalau orang Kristen kan ada apa hari-hari tertentu ya, contohnya hari Minggu gitu kan, Natal kesana gitu ya. Selanjutnya itu tidak merendahkan atau menghina agama orang lain. Di sini ada nggak sih yang punya teman orang Kristen terus diejek? Ih kamu mah agama kamu mah kayak gitu, agama Islam tahu paling bagus. Ada nggak yang kayak gitu? Caranya beda. Gak boleh ya. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita nggak boleh merendahkan yang belakang. Kita nggak boleh merendahkan agama orang lain ya. Jadi kita harus saling menghargai atau menghormati. Contohnya itu kita tidak boleh merendahkan dengan perilaku maupun tindakan. Misalkan kayak gini ya kayak tadi kita ngomong di depan orang selain Islam ya. Misalkan contoh orang Kristen. Kamu tahu nggak agama Islam itu adalah agama yang paling baik tahu gitu. Orang Kristen kan nggak bisa masuk surga, nggak boleh kayak gitu ya. Mereka kan punya kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya menjaga silaturahmi dengan agama yang lain. Walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita harus tetap menjaga silaturahmi dengan mereka. Bisa dengan cara via telepon, chat, WA, WhatsApp, gitu kan.
Jadi mau silaturahmi nggak hanya dengan ketemu, dengan melalui WA dan sebagainya, itu juga bisa menjadi silaturahmi dengan yang berbeda agama. Nah selanjutnya itu berbuat baik kepada semua orang. Jadi jangan karena isi itu orang Kristen gak mau ditolongin gitu, gak boleh kayak gitu ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda agama, suku, budaya, gitu kan, bangsa, negara, tetap aja kalau misalkan mereka butuh bantuan, kita sebagai orang Islam gitu ya, sebagai orang yang paham, kita harus membantu orang yang sedang mengalami kesulitan tanpa mengenal agama, suku, ras, dan budaya. Maka bisa dipahami cepat. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang mau nyimpulin nggak tentang yang dijelasin kata-kata tadi di depan? Saru aja Bu. Jangan dibaca. Kalau nggak ada, jadi dulu ya permainan. Permainan nanti kalau misalnya Bukan aing. Dimulai dari sini. nanti kalau bebannya berhenti misalnya di sini, kamu nyimpulin ya. Misalkan Kan nggak ada yang mau. lagunya berhenti di situ, ya harus nyimpulin apa yang tadi. Atau bebelan saya. Yang begitu. Makasih ya. Aman. Oh iya ya. Selanjutnya yaitu sesi terakhir yaitu kesimpulan. Toleransi yaitu bersifat menunggang, yaitu menghargai, membiarkan ataupun membolehkan pendirian ataupun pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri sebagaimana yang didefinisikan oleh pakar-pakar leksikograf baik Inggris maupun Arab. Yang kedua yaitu Islam merupakan agama yang menjadikan sikap toleransi sebagian yang terpenting. Nah, sikap ini lebih banyak teraplikasi dalam wilayah interaksi sosial sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada non-muslim pada zaman beliau masih hidup. Sikap toleransi dalam beragama adalah menghargai keyakinan agama lain dengan tidak bersikap sinkretis, yaitu dengan menyamakan keyakinan agama lain dan keyakinan Islam itu sendiri. Dan lebih dari itu, sikap toleransi tidak dapat dipahami secara terpisah dari bingkai syariat sebab jika terjadi maka akan menimbulkan kesalahpahaman makna yang berakibat tercampurnya antara yang hak dan yang batil atau salah. Sekian presentasi atau pembelajaran tentang toleransi dalam perspektif hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.